Apakah menurut Anda sistem sumbu atau weak system dalam hidroponik dan aquaponik hanya dengan satu prinsip fisika saja, yakni prinsip kapilaritas? Tunggu dulu. Ada lebih banyak dari sekedar prinsip kapilaritas. Apa saja? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kota Hijau semuanya. Selamat datang di channel Sahabat Kota Hijau ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, sahabat semuanya di channel ini, dan telah memberikan like dan komen dan juga subscribe. Terutama bagi para subscriber saya, ya ikuti terus apa yang saya sampaikan di sini. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang sumbu atau weak system. Sistem sumbu ini pada dasarnya fungsinya adalah sama dengan yang lainnya. Jadi sumbu atau weak system ini bisa digunakan langsung pada hidroponik atau aquaponik, ya pada net potnya, tapi bisa juga di luar itu. Kali ini saya membahas kedua-duanya. Nah, fungsinya sama sebenarnya, menggunakan sumbu baik langsung pada instalasi aquaponik atau hidroponik dengan di luar itu, misalnya di wadah ya, atau di ember atau di kolam atau yang lain-lainnya. Pada prinsipnya sama. Fungsinya pun sama, yakni agar air, pengairan yang sangat vital bagi tanaman itu ada terus, sama dengan nutrisinya. Jadi sekaligus antara air dan nutrisinya itu terjamin ada terus pada tanaman. Jadi kita tidak perlu menyiram tanaman lagi. Nah, itu prinsip dari sistem aquaponik dan hidroponik. Nah, itu pula yang ada pada sistem ini. Jadi walaupun dia kita tinggalkan ya, walaupun kita tinggalkan, dia tetap bisa ada, bisa hidup gitu. Ya mungkin 3 hari ya, itu masih bisa. Tapi kalau panasnya ekstrim mungkin seharusnya kita siram juga setelah 2 hari atau 3 hari. Berbeda dengan tanaman pada instalasi hidroponik atau aquaponik yang memang kalau mesinnya hidup 24 jam maka bisa langsung kita terapkan selama 24 jam tanpa disiram dan tanpa diberi nutrisi lagi. Tapi bagaimanapun pasti kita awasi paling tidak 1 hari atau 2 hari sekali. Pada umumnya penggunaan weak system atau sistem sumbu ini menggunakan prinsip kapilaritas. Jadi itu pada umumnya. Ini gaya kapiler itu adalah bagaimana sebuah benda air ya naik dari bawah menuju ke atas. Nah, biasanya kan prinsip air itu kan mengalir dari atas ke bawah. Tapi dalam prinsip kapiler atau gaya kapiler atau sistem kapilaritas ini, airnya itu naik dari bawah ke atas. Dan itu secara alami sudah ada ya. Misalnya pada batang pohon ya. Batang pohon itu menyerap nutrisi tanaman dengan akarnya itu dengan prinsip kapiler itu. Jadi dia tidak punya jantung ya, kayak kalau kita kan makhluk hidup yang bernafas seperti juga hewan, ada jantung yang bisa memumpahkan darah gitu ya. Nah, ini tidak, tumbuhan itu dia mempunyai pembuluh silem ya pada batangnya itu. Yang pembuluh itu punya cara kerja mirip jantung juga. Jadi dia menyedot yang dari bawah ya, kemudian
ke atas ya. Jadi air yang di bawah tanah itu bisa disedot oleh pembuluh xilem pada batang atau pada akar. Nah, ini adalah prinsip kapiler. Jadi itu juga ada pada beberapa benda lainnya, misalnya sumbu kompor ya. Atau kita buat ada sedotan itu ya, kita menyedot. Nah, itu juga menggunakan sistem kapilaritas ya, atau prinsip kapilaritas. Nah, dalam sistem sumbu ini tentu itu yang paling utama. Jadi biasanya kita letakkan di netpotnya itu ya, di netpot, lalu di bawahnya kita kasih sumbu, lalu kita arahkan sumbunya ke air yang berisi nutrisi. Jadi dia bisa mengisap air sekaligus nutrisi. Nah, ini hampir pada semua tanaman, terutama tanaman-tanaman yang memang tidak boleh akarnya terendam air, baik tanaman kecil maupun tanaman besar, baik sayur-sayuran maupun pohon-pohonan. Jadi bagi tanaman yang tidak boleh akarnya terendam oleh air, maka kita menggunakan prinsip ini, dan ini prinsip dasar dalam sistem sumbu atau sistem kapiler atau sistem wick system ini. Jadi kalau tanamannya kecil mungkin satu sumbu saja, tapi kalau tanamannya besar itu sebaiknya ada beberapa sumbu ya, ada mungkin 2 atau 3, sehingga kebutuhan airnya itu bisa terpenuhi dari sumbunya itu, nutrisinya dan airnya dapat terpenuhi. Sebab kalau tidak pasti akan kekurangan dan pasti akan kita siram juga akhirnya. Nah, itu yang pertama ya. Sistemnya itu menggunakan dari bawah ke atas. Nah, ada sistem yang lainnya yang mungkin jarang didefinisikan ya, atau diuraikan lebih rinci, yaitu sistem mendatar ya. Jadi rata-rata air. Nah, ini kita gunakan kalau tanaman itu memerlukan air yang relatif lebih banyak gitu ya. Dan dia akarnya tidak akan busuk kalau lebih banyak rendamannya. Jadi beberapa tanaman bisa seperti itu dan malah bagus gitu. Bahkan tapi kalau menggunakan sistem yang tadi, sistem kapiler itu bisa tapi kurang maksimal. Jadi antara sumbu dengan tanahnya itu rata. Nah, airnya ini boleh rata, embernya ini boleh rata dengan tanahnya, tapi kan nanti berkurang juga karena disedot oleh sumbunya menuju ke tanah. Ia cukup banyak menyirami areal dari tanah itu, sehingga basahnya itu lebih banyak daripada sekedar sistem kapiler. Sistem kapiler itu kan sesuai dengan apa yang disedot ya oleh akar itu tadi ya. Bahkan kadang-kadang sistem kapiler yang pertama tadi, yang dasar kita sampaikan tadi, akarnya tuh sampai masuk ke bawah gitu, sampai dia menjalar ya, mengakar ke dalam nutrisinya itu, karena dia tidak puas hanya dengan menempel pada sumbunya. Jadi dia turun sampai ke bawah, sampai mengakar gitu ya, sampai menutupi bahkan tidak hanya netpot, tapi juga bahkan menutupi dari instalasi hidroponik atau aquaponik. Ini kita bisa dapatkan pada kangkung misalnya, atau tanaman-tanaman besar juga begitu. Jadi dia merasuk jauh ya, sampai ke sini, sampai ke sumber nutrisinya karena kurang ya. Nah, pada sistem mendatar ini, yang rata-rata air ini, ya airnya tuh diberikan cukup banyak. Jadi dia tidak perlu sampai merasuk ke bawah ya, yang membuat akan menyedot air cukup banyak nanti. Yang ketiga, sistem sumbu infus. Nah, ini beda lagi. Ya, ini modifikasi juga ya.
Infus ini artinya kita memakai sumbu tetapi dengan cara tetesan infus. Ya, jadi prinsip fisika yang dipakai prinsip gravitasi, ya, seperti yang disampaikan oleh Newton itu ya. Jadi semua benda jatuh ke tanah atau tertarik oleh gravitasi bumi ya. Jadi semuanya menuju ke pusat bumi, termasuk benda-benda cair seperti air. Nah, penggunaan sistem gravitasi ini akan memberikan air yang lebih banyak. Makanya akan digunakan untuk tanaman-tanaman yang memerlukan air yang lebih banyak. Hanya saja kan tidak semua pohon yang besar itu yang memerlukan air banyak itu ada pada sistem gitu ya. Bisa berada di bawah instalasi aquaponik atau hidroponik yang kita punya, karena kalau airnya di atas kemudian kita kucurkan ke bawah ya, tentunya pohon yang besar itu akan tumbuh besar dan bisa mengganggu jalannya tetesan air dari atas itu. Nah, itu yang menjadi kendala, makanya jarang sekali dipakai ya. Padahal gunanya sistem infus atau tetes itu adalah untuk pohon-pohon yang besar yang memerlukan pasti lebih banyak asupan air dan nutrisi dibanding pohon-pohon kecil seperti sayuran atau cabai dan sebagainya. Satu hal yang penting, pada dasarnya semua sistem wick ini atau sistem sumbu ini menggunakan prinsip kapilaritas. Jadi walaupun dia sistem tetes ya, atau infus, awalnya dia juga menarik air dari bawah ya. Jadi dari netpot itu ditarik dengan sumbu ke atas sedikit ya, sekitar 5 cm, baru diturunkan lagi ke bawah dengan sistem infus. Begitu juga yang satu lagi tadi dengan sistem rata air, itu juga dari awalnya juga menggunakan prinsip kapilaritas. Jadi ditarik air dari bawah melalui sumbu itu, lalu baru dialirkan mendatar. Jadi pada dasarnya wick system atau sistem sumbu memang menggunakan prinsip kapilaritas, cuma aplikasi berikutnya akan berbeda-beda. Ada yang murni kapilaritas, ada yang kemudian menggunakan rata air, dan kemudian yang terakhir menggunakan infus atau sistem gravitasi, prinsip gravitasi. Sahabat semua, demikian saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita terus menanam, kita hijaukan rumah kita, kota kita, dan bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.